Halo, assalamualaikum teman-teman. Pernahkah kalian melihat ular hijau ekor merah? Ular berbisa tinggi dengan tubuh berwarna hijau mencolok, ekornya merah atau merah kecoklatan. Kepalanya berbentuk segitiga. Ular ini aktif di malam hari atau disebut nokturnal. Mangsa utamanya antara lain katak, kadal, burung hingga tikus. Uniknya ular ini bisa ditemukan di banyak habitat, mulai di sekitar pemukiman manusia. Tapi jangan salah, gigitannya sangat berbahaya, bisa menyebabkan pembengkakan, kerusakan jaringan, pendarahan, hingga kematian jika tidak segera ditangani dengan tepat. Kalau menyerangnya ke lansia ya efeknya seperti ini. Serum antivenom dibutuhkan untuk mencegah kerusakan organ lebih lanjut. Dan hari ini, Panji akan mengajak kalian semua melihat langsung proses penanganan seorang ibu berusia 60 tahun yang tergigit viper hijau ekor merah. Tangannya membengkak, sulit digerakkan, dan harus segera ditangani dengan tepat. Saksikan bagaimana perjuangan tim Panji dalam membantu menyembuhkan korban gigitan ular berbisa kali ini. Malam itu, seorang ibu yang tergigit ular hijau ekor merah didampingi beberapa orang datang ke klinik Dr. Fani. Tangan beliau sudah bengkak dan dililit perban elastis. Oke, jadi kita sekarang kedatangan pasien korban gigitan ular dengan ibu siapa tadi teh? Sumiati. Usianya berapa ibu? 60. Ini teh dari Tasik. Tasiknya di sebelah mana? Sayap. Ini teh lagi apa? Oh, ngalajukut. Oh, Lagi ngarit ya. Burung ngarit mah teh kang doma. Oh, jadi si emak ini teh lagi nyari rumput untuk pakan domba. Penanganan pertama itu waktu gigit kan si Miss Sumiati itu kan lagi apa itu namanya? Ngarit. Kuli ngarit, lagi kuli ngarit. Nah, kata si Umi itu kayak kegigit semut gitu, Pak. Nah, di situ loncatlah Umi itu, kaget. Nah, udah kaget gitu, langsung lari ke anaknya, Pak. Ke anaknya ke Nyirin. Mak, mereka mana? Marek ngarit heula. Ngarit jang naon domba teboga? Malamun teu ngarit, isuk anak dahar naon mumpung aya nu nitah. Ma di bumi we ulah ka mana-mana. Dahareun mah jiga dianteran. Bantuan henteu, rek naon sih? Mak. Mak. Kumaha teu daya teu ngarit mah meureunnan isukan teh moal dahar. Budak dua ge ngan ngaulah-ulah weh hungkul mantuan mah henteu. Astagfirullahaladzim. Ngening orai. Astagfirullahaladzim. Aduh. Aduh. Erin. Erin. Erin tulungan emak Erin. Erin. Aduh tulungan emak. Aduh. Erin. Tulungan emak. Maka pacok orai. Tulungan. Mak kunaon? Maka pacok orai. Erin. Pacok orai naon? Maka pacok orai hejo. Nyantos kayak lama. Enggak, Erin. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Mana deui tali teh? Tadi dihajah jadi tangan masuk eueuh aneh.
panggih oge. Aduh, astagfirullah. Kunaon sih si Mak? Astagfirullahaladzim. Mak, kunaon eta? Mang Yadi tulungan ieu si Mak kapacok oray. Astagfirullahaladzim. Aduh. Mending urang cana ke hayu. Ayo urang cana ke rumah sakit. Buru. Sakitnya gimana yang dirasa? Sakitnya? Jerit-jerit. Oh, jutit kan tulang tuh. Sakitnya. Kadia. Sampai ke atas sekarang ya Bu ya. Kayak panas. Akhirnya pakai mobil desa lah. Nah, udah pakai mobil desa Pak, dibawalah ke puskesmas. Nah ternyata di puskesmas Sukaratu gak ada obatnya katanya. Akhirnya ke rumah sakit Pak. Di rumah sakit dilakukan tindakan apa? Cuman dirawat biasa tuh. Sempat dirawat biasa terus katanya dikasih obat antivenom katanya Pak. Anti bisa katanya. Tapi waktu hari Selasa saya kan ditanya sama dokternya, gimana dok ini perkembangannya? Kata dokter itu saya mau koordinasi dulu ke dokter se-Jawa Barat buat anti bisanya katanya gitu. Oke. Tapi Waktu di udah pulang sehat katanya, tapi pas di rumah tambah besar Pak. apa bengkak? Katanya gini Pak, ini anti serumnya itu 4 juta sampai 8 juta. Nah di situ kan keberatan saya Pak, kasihan orang gak mampu, orang kerjanya juga kuli gitu Pak, dibawa pulang paksa sama saya karena terbentur dengan biaya. Akhirnya dari desa, saya dari pihak desa ya berusaha mungkin supaya rakyat desa dari Sukamukti itu harus tertolong gitu ya Pak ya. Cager Mang puntennya. Alhamdulillah. Kunaon sih nu bararingung kitu keur mikiran randa? Jadi kieu ieu teh aya warga di dieu nu kapacok ku aray. Tapi orang tadi beres nonton YouTube-na Panji yeuh. Nu sok ngubaran kapacok. Heeh. Kumanya carana nya? Meh ieu warga teh dibawa ka Panji gitu diubaran di ditu. Oh, nya asaan mah keur itu teh Panji ngubaran orang Cisayong. Kebetulan Abi kenal Mang jeung keluargina. Ku Abi kontaknya. Nya mangga. Kedap. Halo? Aiksan da Mang? Nuju sibuk teu? Iya aya piobroleun. Tiasa ka dieu? Oke, diantosnya. Siap. Yo mangga, assalamualaikum. Kopi aja. Siap. Mantap. Mangga atur nuhun ayeuna mah urang ngopi heula Mang. Tenang. Gusti Allah mah pasti ngajalanan. Oke? Siap. Tapi ini untuk dari segi mobilisasinya Sudah bagus ini. Sudah bagus. Tapi nanti kita lihat organ dalamnya aja ya. Iya. Siap. Santai di sini mah. Oke. Santai. Jadi ini efek gigitan ular hijau ekor merah ini sebenarnya secara global insya Allah nggak akan apa-apa. Insya Allah. Oh, digigit nanti dia punya. Yang berefek Mohon. seperti melepuh-melepuh itu biasanya balik lagi ke tubuhnya. Tapi ini dicek sih aman, nggak seperti apa-apa. Cuman memang Betul. rentan lah namanya lansia ya. Iya, imunitasnya kan Kalau sudah misalkan ini ya. didiemin ya takutnya ada efek. Betul. Tapi Ya, memang efeknya kan dia jadi bengkak ya, karena ekor merah ini ke hemotoksik ya. Ya, jadi ular hijau ekor merah ini basic dasar bisanya itu adalah hemotoksin. Hemotoksin Iya. itu adalah nyerang jaringan darah. Darah. Jadi biasanya darahnya dibikin efeknya lain. itu panas, kadang melepuh kayak gitu. Tapi ini alhamdulillah berganda. Dan memang merusak otot juga, makanya terjadi pembengkakan seperti ini. Akhirnya saya minta nyari jalan solusi, minta nomor telepon keluarganya Teh Dina gitu. Setelah dapat nomor telepon keluarga Teh Dina, saya dikasih nomor Are gitu kan. Akhirnya langsung koordinasi sama Are, ternyata si Are nyuruh ke Purwakarta untuk penanganan lebih cepat gitu. Yang ditakutkan itu kan kalau lama-kelamaan kan membusuk gitu kan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang, Alhamdulillah. Emang nggak? Calik. Aya naon? Jadi kieu Aisan, wargina Mang Yadi teh aya nu kapacok ku oray. Hayang nyuhunkeun tulung disambungkeun ka Panji ame gara-gara bisa ditangani. Gitu. Mohon nak bantoskeun infona teh sabab si warga ieu teh kirang mampu. Kira artinya orang cobian kontak. Coba. Abi mah da biasana ngontekna sok lewat are ieu teh. Mohon. Cobian nya heula gitu sugana. Sabaraha lami ya kapacokna? Aya 3 dinten ieu teh. Ani alhamdulillah are ngabalesan. Nyuhunkeun fotona cenah. Ah, ku abdi dikintunnya fotonya nya. Alhamdulillah nih aya jalana. Tos lebet Kayaknya orang cobian kintun ke are. Tah are ngabalesan deui yeuh. Kumaha bade dicana ka Purwakarta? Kumaha saran abi mah emang mending dicana ke Purwakarta. Soalna mun ngantosan jadwalna apan jika Tasik mah bakal lami. Nyantos Aiksan, abdi nyuhunkeun weh nomorna are. Jadi supaya engkin koordinasina gampil lamun dek mangkat teh. Mangga ieu abi dikintunnya. Siap. Tah eta nomorna. Hatur nuhun Aiksan. Sami-sami ya. Oke. Wah, kitu mah abi pamit ya. Mangga. Nuhun nya. Ayo. Aiksan nuhunnya, nuhun hampurannya. Aceh yang ada mangnya. Amin. Siap, amin. Hati-hati. Waalaikumsalam. Ya sudah, kita mau berunding dulu dengan keluarga ya Ayah. Nanti kalau jadi berangkat saya kabarin ya A. Oke, assalamualaikum. Kumaha cenah? Nya bisa ditangani cenah, tapi kudu dibawa ke Purwakarta. Atau kudu make mobil meureun? Tadi sih menyarankan pakai mobil ambulan desa wae cenah. Tapi da power make mobil desa teh. Komodi dipakai jauh. Kumaha mun mogok di tengah jalan? Nyentos, ari kitu mah abi bade milarian karencangan sugan aya. Ayeuna mah mending kieu Mang Yadi omongkeun ka emak, bejakeun urang berangkat ka Purwakarta. Tapi ke heula. Eta kumaha biayana? Tadi mah ngomongna gratis. Cuma kitu syaratna, urang kudu berangkat ka Purwakarta. Alah. Insya Allah lamun soal ongkos ke Purwakarta, urang bisa nambut ke Pak RT, tapi eta ge sugan aya. Ayeuna mah mending kieu. Mang Yadi ka rumah emak omongkeun, abi bade milarian mobilna. Aduh, nyanggeus lah. Ayo. Ya. Karena korban belum makan, kami mempersilahkan beliau untuk mengisi perut terlebih dahulu sebelum penanganan dilakukan. Tadi si ibunya udah saya suruh makan dulu, Ya. isi dulu energi. Nanti setelah itu ini tinggal nunggu air panasnya selesai. Udah ready, nanti kita rendam dulu air hangat. Ya. Cek dulu, observasi lagi, dan kita tangani. Oke. Setelah itu, tim segera membawa beliau masuk ke ruang perawatan. Dr. Fani dan Ray mulai melakukan penanganan dengan melepas perban elastis yang ada di tangan korban untuk melihat kondisinya. Ya, lukanya ini terkena apa tadi? Jangka. Tadi dibeunget ke Oh, jadi tergesek-gesek lukanya. Jadi seperti luka bakar jatuhnya karena mana mungkin tertutup terus ya. Oh iya tuh. jangka. Jadi luka bakar. Tapi ini memang efek dari gigitan ularnya juga bisa seperti ini, Bu. Jadi kemarin ini mungkin ada gelembung air ya, betul. Oh iya. Ini mah dari itunya. Kan pasti akan ada. Ini nih contohnya nih. Oh itu bawah tuh. Tuh. Ini dari ularnya, Bu, dari gigitan ularnya, makanya terjadi seperti ini. Ini bukan karena kegesek apa gimana. Iya, agak aneh kalau kegesek mah. Justru ini kegeseknya malah dia menjadi pecah dan menjadi terbuka lukanya, Bu. Tapi nggak apa-apa, udah bagus ditutup. Ini dari rumah sakit ditutupnya kan? Oh ya, udah bagus. Udah nggak apa-apa, nanti tinggal disalpin Kita aja tindak, lagi. kita ini semua nanti. aja ya. Ya, oke. Nah ini efeknya tuh kalau misalkan kena lansia. Kan tadi saya bilang gigitan ular hijau ekor merah ini memang sebenarnya tidak terlalu seperti apa-apa. Beda dengan ular tanah atau podostoma. Cuman kalau menyerangnya ke lansia ya efeknya seperti ini. Gitu. Tidak betul Ya. kemungkinan, tapi masih aman, santai. Dr. Fani mulai membersihkan area luka di tangan. Jadi ini
Ini kita proses pengeluaran dulu. Pecahkan dulu ya. Si cairan-cairannya. Ya, ini nanti ini kan ini enak. Ini udah berapa lama udah harus dipecahkan dan dikasih antibiotik ya. Radangan bengkaknya udah. Tapi sudah naik sampai ke lengan ya. Iya, udah sampai segini. Ini kayaknya ada batas kemarin. Iya, kayaknya di ini ada batas dari rumah sakit kayaknya yang di awal mungkin bengkaknya mulai sampai sini. Beberapa hari kemudian keluar dari rumah sakit udah naik menjalar sampai ke atas sekarang. Kemudian Ray membawa air panas untuk merendam areal tangan yang terkena gigitan. Panas? Iya panas, kan CKBG cair panas. Pelan-pelan ya mak. Tahan namanya tahan. Nah gitu, so tekan anak. Panasnya luar biasa, membuat beliau meringis menahan sakit. Namun proses ini penting untuk mempermudah keluarnya cairan di dalam jaringan. Tahan ya mak. Pelan-pelan aja. Iya mak, tangan mak. Iya, tangan lagi ya. Nah, gitunya. Tutupnya buka. Tahan ya mak. Nanti kita keluarkan cairan-cairan yang menumpuk ini. Ya mak ya. Sabar ya. Setelah itu tangan korban dibersihkan dengan diolesi cairan bius. Agar korban tidak terlalu merasakan sakit, Ray pun mulai melakukan proses cocok jarum di areal tangan korban yang membengkak. Baru saja jarum menusuk, cairan dari dalam langsung menyembur keluar seperti air mancur. Ini saya pencet sakit nggak mak? Oh. Daripada semalam nggak bisa tidur katanya Pak Dok. Bisa. Lanjut. Nggak bisa tidur ya semalam ya. Kasihan sih mak. Tahan mak. Korban terus berdoa menahan rasa sakit luar biasa. Sementara darah kotor perlahan keluar dari tangannya. Kela. Ini yang keluar tuh Cairan udah bercampur. yang kuningnya, bukan darah yang awal kan dia merah. Nah sekarang ini yang putih, yang kuning. Nah, ini enak nanti penyembuhannya kan lebih cepat. Semoga dengan banyaknya ini yang keluar, beberapa hari ke depan dia udah aman. Amin. Amin. Resikonya kena baju saya. Punten esoknya. Nggak apa-apa mak. Ini mah saya lebih seneng mak. Saya lebih seneng. Jadi nggak usah minta maaf saya mah. Mangga. Sehat. Amin. Lu bisa mudah-mudahan asepsi Amin mak. Ini nih ciri khas revotoksin tuh dia nggak akan ada penggumpalan atau pencairan. Tuh lihat tuh. Masih waduh. Panji benar-benar salut pada Ibu Sumiati. Di usianya yang tidak muda lagi, beliau tetap tegar, tidak menjerit, tidak menangis, meski rasa sakit begitu hebat. Semoga ketegaran beliau membuahkan hasil dengan diberi kesembuhan yang cepat pula. Setelah semua darah kotor dan cairan yang terjebak di pembengkakan mulai keluar, Dr. Fani kemudian mengoleskan salep di areal kulit yang luka. Ray pun sudah menyiapkan ramuan tradisional yang biasa kami gunakan untuk korban gigitan ular hijau ekor merah. Saya udah bawa ramuan ini dari rumah, cuman memang tadi karena terburu-buru jadi numbuknya nggak terlalu halus, tapi tetap aja sama aja sih, nggak berpengaruh gitu. Yang jelas racikannya udah pas. Ray kemudian membalurkan ramuan tersebut ke tangan korban sambil ditutup dengan kain kasa oleh Dr. Fani agar penyerapannya maksimal. Semua bagian tangan yang bengkak dibalurkan secara merata, semerata mungkin agar proses penyembuhan bisa lebih cepat. Kemudian tangan kembali dibalut dengan perban elastis agar tangan tidak terlalu banyak bergerak nantinya. Kemudian dokter juga mengobati jempol kaki Ibu Sumiati yang juga luka akibat tersandung benda keras. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim Panji
Semoga tim Panji dikasih balasan oleh Allah. Semoga sehat terus, semoga dikasih berlipat lah sama Allah gitu Pak. Alhamdulillah kita tertolong gitu Pak. Sobat Petualang, dari kisah kali ini kita bisa belajar bahwa gigitan ular berbisa bukan hanya tentang rasa sakit, tapi juga tentang kesabaran, ketabahan, dan pentingnya penanganan medis yang tepat. Seperti Ibu Sumiati yang tegar menghadapi ujian ini, kita pun harus belajar menghadapi setiap masalah hidup dengan keberanian. Karena kesabaran dan ketegaran adalah obat yang tak kalah penting dari ramuan ataupun serum. Makasih kepada tim Panji. Semoga sehat, banyak rezeki, sukses selalu, sehat Tuan panjang yuswa, panjang umur. Amin, amin, amin. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar selalu berhati-hati di alam, menghargai setiap makhluk hidup dan tidak lengah terhadap bahaya di sekitar kita. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Perusak alam sadar lestari, saya Panji Petualang pamit undur diri.